Seberat dan sesulit apapun pengalaman hidupmu, bahkan penderitaan sekalipun, tidak akan membinasakan, karena Tuhan pasti menolong. Itulah kata-kata motivasi, peneguhan yang sering kita dengar. Saya sendiri sering mengatakan seperti itu kepada orang-orang yang bersharing kepada saya, atau juga saya sendiri ketika bersharing mendengarkan atau mendapatkan peneguhan yang serupa. Saudara-saudari yang terkasih, kata-kata peneguhan dan motivasi ini bagi saya secara pribadi mengingatkan saya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh binasa. Ia tidak membiarkan kita hidup terus-menerus jatuh di dalam penderitaan dan kesulitan. Tangannya pasti datang untuk menolong ketika kita percaya. Mungkin kita bisa berteriak, Tuhan tolonglah saya. Kenapa begitu berat menjadi murid-Mu? Dan ketika merenungkan ini, saya ingat ada beberapa orang yang bersharing atau bercerita dan bertanya hal yang sama. Romo, kenapa sih saya selalu mengalami hal seperti ini? Tidak dianggap oleh orang tua, di tempat kerja tidak dipercayai. Maka saya bertanya, apakah itu suatu beban? Apakah itu suatu penderitaan bagimu? Jika itu menjadi beban atau penderitaan, atau bahkan kamu menganggap sebagai salib yang begitu berat, maka bertanyalah bahwa di mana iman saya untuk menghadapi semua itu. Apakah saya berhenti dengan memikirkan penderitaan saya terus-menerus tiap hari? Atau berefleksi bahwa sampai saat ini saya mampu dan masih bisa melewati semua itu? Kalau kita berpikir demikian, maka kita percaya bahwa Tuhan tetap menolong kita, memampukan kita. Dia ada berada di dekat kita. Dia bahkan mungkin menjadi orang yang depan yang sudah mengalami begitu banyak penderitaan. Kita hanya mendapatkan bagiannya saja. Maka seperti lukisan dalam sebuah karikatur, ketika kita dapat timpukan batu, entah timpukan masalah, penderitaan, dan lain-lain persoalan yang kecil saja, lalu kita mulai mengeluh, Tuhan kenapa saya begini dan lain sebagainya. Tetapi di depan kita ada Yesus yang menghalangi semua timpukan batu itu yang datang, timpukan persoalan dan masalah. Kita hanya dapat bagian yang lolos. Mau mengatakan apa? Yesus berada di depan kita. Dia lebih dahulu menderita, dia lebih dahulu terluka, dia lebih dahulu menderita di kayu salib untuk menebus kita. Dia sudah lebih dahulu mengalami itu. Mungkin kalau kita dengar bacaan pertama, dia membiarkan dirinya dilukai, dicemooh, diludahi bahkan. Dia tidak berbalik muka atau membelakangi ketika ia dihina dan lain sebagainya. Ia menghadapi semua itu karena cintanya kepada umat manusia. Biar dia mendapat malu, mendapat penghinaan, asalkan umatnya mendapat keselamatan. Saudara terkasih, untuk menanggapi bahwa saudara-saudari yang terkasih, bahwa cinta Kristus yang luar biasa itu memotivasi kita juga, meneguhkan kita bahwa penderitaan yang kita alami, salib yang kita pikul adalah senantiasa dijalani, dilewati dengan penuh iman. Ketika kita mengimani itu, maka kita percaya bahwa tangan kita senantiasa digandeng oleh Tuhan. Kaki kita senantiasa dituntun oleh Tuhan. Mata kita selalu dibersihkan oleh Tuhan, sehingga mampu memandang setiap persoalan, setiap penderitaan, apapun yang ada di depan kita dengan kebijaksanaan. Saudara-saudariku yang terkasih, iman yang kita miliki,
kita wujudkan dalam perbuatan-perbuatan kita. Kita mengimani Tuhan Yesus, kita mengimani bahwa Ia menderita, bahkan wafat di kayu salib untuk menebus kita, maka di saat yang sama kita pun yakin penderitaan-penderitaan yang kita alami adalah bentuk pemurnian kita untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Kalau demikian, ketika menghadapi persoalan, jangan mengeluh, jangan tinggal diam dalam persoalan dan masalah itu, karena Allah jauh lebih besar daripada masalah. Ketika menghadapi orang-orang yang menolakmu, bahkan orang tua atau rekan kerjamu, jalanilah semangat Kristiani kita, yakni berjalan dalam kebaikan dan kebenaran. Orang menolakmu, balaslah dengan pengampunan dan cinta. Orang menghinamu, maka balaslah dengan pujian dan syukur. Orang menghambatmu, maka tunjukkanlah jalan keluar atau jalan lain yang lebih baik untuknya. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita hidupi semangat ini, hidupi iman kita kepada Kristus dalam perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Salib akan selalu ada, mungkin berbeda masing-masing orang. Ada yang salibnya berat, ada yang salibnya ringan. Tetapi percaya, Tuhan dekat di sekitar kita, Tuhan datang untuk menolong kita. Ia tidak akan membiarkan kita untuk jatuh binasa. Dan sebagaimana yang dialami oleh Paulus, Tuhan tidak pernah mencobai umatnya lebih dari kemampuan yang Ia berikan kepada kita. Tetap semangat, jalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Salib dipikul, berani menyangkal diri. Percaya bahwa Tuhan akan ada dan menyelamatkan. Tuhan memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu.